Nah, di sini murah, medium, dan ini mahal. Tapi ketika Anda memilih objektif iklan di sini ya jangan berharap closing. Sama juga ketika Anda memilih objektif iklan di consideration, jangan pernah berharap closing karena closing itu akan terjadi ya di conversion. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pebisnis online, apa kabar Anda sekalian? Semoga sehat walafiat ya, diberkahi rezeki dan bisnisnya lancar. Oke, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mereka meminta saya untuk membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat iklan konversi. Meskipun sebetulnya ketika Anda raba-raba sendiri pun itu akan bisa ya, mudah, gampang kok, tinggal raba-raba saja. Tetapi tidak semudah itu Ferguson ya. Jika memang beriklan di Facebook menggunakan konversi ini gampang, ya pasti semua orang sudah sukses ya beriklan di Facebook Ads. Karena beriklan itu ya dinamis, akan terus berubah ya seiring eh, perkembangan zaman, karena ini berhubungannya kan marketing ya dengan manusia, dengan human, bukan dengan robot ya. Manusia itu kan berubah setiap saat ya, maka marketing juga dinamis, itu juga berubah. Nah, oke, kemudian tentang beriklan konversi. Jadi sebelum ya saya memberikan tutorialnya kepada Anda harus paham dulu ya bahwa iklan konversi ini adalah iklan di mana kita akan mencari pembeli, ya, akan mencari pembeli. Eh, Tepat sekali Anda memilih iklan ini ketika Anda menginginkan banyak terjadinya penjualan untuk bisnis Anda, ya. Di tutorial kali ini saya akan buatkan lengkap untuk Anda, ya. Saya harap Anda menontonnya secara lengkap, full, penuh agar Anda paham, ya. Nah, kita kembali ke layar rekan-rekan. Tentang beriklan konversi, sebelum kita beranjak ke tutorial, Anda harus di awal ya harus memahami. Yang pertama adalah Anda harus paham betul bagaimana caranya membuat iklan. Ya, karena banyak sekali objektif iklan di Facebook Ads ya, ada di awareness, consideration, dan conversion. Itu Anda harus paham ya. Dan Anda harus punya polanya pola sendiri ya. Kemudian Anda juga harus paham bagaimana caranya mencari interest, ya, mencari kesukaan. Karena Facebook ini kan tempat media sosial di mana orang berkumpul mereka dengan berbagai macam kesukaannya, ya. Ada yang orangnya sukanya sekedar like, comment, share, ada orang yang suka dengan postingan fashion, ada orang yang suka dengan postingan dakwah. Itu kan dikotak-kotakan oleh Facebook ya, berdasarkan kesukaan dan minatnya. Nah, Anda harus paham bagaimana cara mencari interest untuk produk yang akan Anda jual. Ya, misalnya Anda menjual produk fashion, maka Anda harus mencari interest yang berhubungan dengan fashion, ya. Itu Anda harus paham betul ya sebelum Anda beriklan di conversion. Kemudian nomor 3 adalah selanjutnya Anda harus paham bagaimana cara kerja pixel, ya. Lagi-lagi pixel ini selalu semua advertiser ya, para mastah pasti akan menggunakan pixel. Karena pixel ini luar biasa, canggih, luar biasa ya. Anda harus paham cara kerja pixel dan bagaimana cara mengoptimalkannya, cara mengoptimasinya untuk iklan Anda. Anda harus pahami dari A sampai Z. Jika Anda belum begitu paham dan apa itu pixel, ini bukan pixelnya pixel image. Silahkan Anda tonton video saya yang membahas tentang pixel Facebook ya. Kemudian selanjutnya Anda harus paham membuat landing page, strukturnya, cara menanam pixelnya, cara menanam standar eventnya, cara ya membuat landing page yang tinggi konversi, yang convert di mata customer, bukan sekedar bagus ya. Kita tidak mencari bagusnya, tapi kita mencari penjualannya, kita mencari pembelinya. Apakah pembelinya mau ya melihat penawaran yang ada di landing page Anda? Bagaimana caranya membuat landing page yang sekiranya ketika orang masuk ke dalam landing page itu orang tertarik untuk membeli, untuk mengambil tindakan pembelian. Anda harus paham ya bagaimana caranya membuat landing page dan menanamkan pixel, menginstal pixelnya di dalam landing page. Kemudian Anda juga harus paham bagaimana cara baca hasil
iklan pada matrix di dashboard Facebook Ads. Ya, lagi-lagi ini adalah ilmu yang harus Anda kuasai. Tanpa ini Anda akan boncos, ya. Banyak orang yang mereka asal ngasal ya, ngasal praktek dan maksa banget ya tanpa ilmu. Padahal di dunia marketing khususnya di Facebook Ads ini kan berbayar. Bahaya sekali ketika Anda terjun, Anda tidak memahami dan tidak memiliki ilmunya. Berbahaya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan uang. Ketika Anda maksa praktek, maka berapapun budget yang Anda spend, yang Anda simpan, yang Anda siapkan untuk iklan Anda di Facebook Ads, itu akan dihabiskan oleh Facebook. Ya, berapapun budgetnya. Nah, makanya ketika Anda tidak memahami cara kerjanya iklan Anda, hasil daripada iklan Anda, ya terimalah kenyataan boncos. Ya, Anda harus mengerti bagaimana cara membaca hasil matriks di dashboard Facebook Ads. Oke, ini pengantar sebelum sebelum kita beralih ke tutorial bagaimana caranya membuat iklan konversi. Ya, Anda harus tadi ya memahami poin-poinnya saya sudah sebutkan dan Anda harus memahami secara benar-benar. Kita langsung ya ke tutorial tentang bagaimana caranya ya penjelasan objektif iklan conversion. Ya, oke, conversion itu ada di level konversi ya, di level konversi di sini. Nah, di sini ada awareness, ada consideration, ada conversion. Ada di sini nih. Dan ini levelnya adalah ini level murah, iklan yang murah ya. Ini level yang menengah, medium, dan ini level yang mahal. Maka jangan heran ketika Anda mengambil ya keputusan untuk beriklan di konversi, jangan heran ya budget spend 100.000 kok yang masuk WA cuma 1-2 ya. Apalagi Anda yang tidak memiliki pola, itu akan sangat mahal sekali ya. Bagaimana caranya biar iklan konversi murah itu ya, itu semua ada caranya ya. Nah, di sini murah, medium, dan ini mahal. Tapi ketika Anda memilih objektif iklan di sini ya jangan berharap closing. Sama juga ketika Anda memilih objektif iklan di consideration, jangan pernah berharap closing karena closing itu akan terjadi ya di conversion. Conversion ini adalah misalnya mengambil objektif iklan konversi, maka ketika Anda memilih iklan konversi, Facebook akan menayangkan kepada orang-orang yang dia kecenderungan yang suka berbelanja di Facebook ya. Jadi iklan ini akan terus di-boost oleh Facebook kepada orang-orang yang terbiasa menekan tombol beli, dia suka purchase, dia suka initial checkout, dia suka dengan mengisi leads, kolom leads ya. Itu akan di-boost oleh Facebook ke sana. Maka iklan konversi itu ciri-cirinya ketika Anda scroll di handphone ditayangkan satu iklan ya, dan iklan itu akan terus bergentayangan, terus dikejar terus, iklan itu akan terus. Karena Anda adalah orang yang sudah direkam oleh Pixel, orang-orang yang sudah misalnya purchase, ya maka iklan itu akan terus tayang. Ya, itu ciri-cirinya iklan konversi. Berbeda ketika Anda memilih iklan interaksi ya, sekedar lewat saja iklannya, lewat gitu ya. Karena itu ada eh, ada apa namanya? Ada karakternya masing-masing setiap objektif iklan. Oke. Nah, maka ketika Anda menginginkan pembelian ya harus memilih objektif iklan konversi. Oke, kita masuk ya ke sini ya, iklan konversi, dan di sini kita buat dulu ya. Nanti saya jelaskan sambil berjalan. Di sini ada level campaign, ad set, dan ads. Saya tidak perlu menjelaskan ini karena ini sudah saya bahas di video-video saya yang lain. Kita masuk di ad set. Nah, eh, di sini ada pixel, optimasi pixel. Ya, ketika Anda memilih konversi, maka Anda akan dihadapkan pada pixel. Nah, pixel itu apa? Bukan pixel image ini rekan-rekan, ini adalah pixelnya Facebook ya, yang ditanam di dalam website. Yuk kita buat ya, kita buat pixel, kita buat dari awal dan kita tanam di website Anda ya, di landing page Anda. Caranya membuat pixel adalah Anda masuk ke pengaturan bisnis, Anda masuk di sumber data, dan Anda ambil di sini pixel ya. Di sini pixel, lalu Anda bisa tambahkan ya, di sini tambahkan, dan Anda ini kita membuat pixel. Ini namanya terserah, ini saya contoh misalnya. Ya, ini contoh. Oke, lanjutkan.
Nah, ya. Nah, ini pixel contohnya sudah ada ya, dan ini adalah pixelnya ya. Ini adalah kode pixelnya. Anda bisa klik ini karena ini belum aktif nih. Jika sudah aktif seperti ini warnanya ya. Akan lebih cerah. Ini belum aktif nih ya. Kita klik ini lalu kita akan simpan ini, kita akan install ya. Begitu mudah ya membuat pixel. Kita akan masukkan ini ke dalam landing page ya. Anda masuk ke dashboard di mana Anda membuat landing page. Kalau saya kan di WordPress ya. Jika Anda membuatnya di platform lain ya menyesuaikan ya. Oke, saya sudah memilih dan ini dia saya akan memasukkan di sini ya. Yang ini nih ya. Nih, klik dan muncul di sini. Nah, ini adalah di sini ini ya. Pada halaman ini saya akan memasukkan ini, kita tambahkan ya yang di sini ya. Oke, yang mana tadi? Saya masuk yang ini aja deh, Plus Digital ya. Ini saya masukkan. Paste. Nah, ya, ini kita tinggal perbarui. Dan semudah itu, ya. Pixel kita sudah ditanam di sini, di halaman ini, ya, di sini. Oke, kita buat ya, kita eh, copy dan kita di sini kita cek ya apakah sudah terpasang dengan benar pixelnya. Kita cek. Nah, ini tadi pixelnya berapa ya? Belakangnya. Kita lihat belakangnya 655 ya. Di sini kita lihat paling bawah. Nah, ini ada 655. Nah, ini apa ini untuk mengecek Facebook pixelnya Anda bisa install melalui Chrome Web Store ya. Cari saja misalnya Anda tidak bagaimana caranya ini supaya muncul di sini, itu Anda masuk saja ke Web Store Chrome ya. Nah, di sini Anda bisa yang ini ya, nanti Anda cari Facebook Pixel Helper. Facebook Pixel. Nah, ini Facebook Pixel Helper. Nah, lalu Anda bisa tambahkan ini ya, tambahkan ke Chrome. Nanti dia akan muncul di sini. Ya. Oke. Nah, ini sudah ya, tadi ada di sini 655 nih, sudah ada nih, ya. Kita sudah cek bahwa ini sudah terpasang di sini, ya, itu sebagai page view, ya. Nih, page view, aktif page view. Ya. Oke. Lalu kemudian saya akan menanamkan standar eventnya, ya. Di sini kan penjelasan objek iklan conversion, penjelasan pixelnya, ya. Ini membuatnya sudah, ya. Kemudian kita masuk ke standar event dan kita membuat agregatnya. Nah, di sini ya kita masuk ke pengolah peristiwa, ya di sini ya kita tinggal masuk saja, klik di sini nanti muncul ke sini. Nah, di pengelola peristiwa kita buat agregatnya di sini. Nih, pilih tadi pixelnya. Misalnya ini saya refresh. Nah, ya, ini contohnya sudah muncul. Kita buat agregatnya ya. Oke, saya masuk yang sini ini aja nih. Ini kita buat agregatnya. Nah, di sini pengukuran peristiwa agregat kita turunkan ke bawah di sini. Konfigurasikan. Nah, ya Anda bisa apa namanya? Anda bisa memilih peristiwa-peristiwa yang muncul di sini ya. Ini nanti Facebook akan menampilkan ya, akan menampilkan tadi yang ini ya. Nah, ini page view-nya tadi muncul. Oke, kita refresh dulu. Jika tidak muncul ya kita bisa apa namanya? Kita bisa testing dari sini ya. Dari sini. Muncul nggak tadi? Belum. Ini belum muncul ya. Kita uji peristiwa ya. Uji peristiwa kita masukkan di sini yang ini tadi, yang mana? Nah, yang ini ya. Copy link address, kita masuk sini. Nih. Oke, paste, buka. Tadi belum kerekam sama pixelnya.
Ya, apakah ada kelas digital ya? Nah, oke. Itu sudah muncul? Apakah nah ini diproses muncul ya menerima aktivitas ya. Sekalian untuk ini kan sudah nih kelas digital page sudah, kemudian oke, nah kemudian Anda pasang standar event ya. Ini kan tadi sudah ya, mana? Nah ini kan sudah page view sudah diproses. Itu page view itu untuk satu halaman itu ya, untuk satu halaman landing page tadi. Jadi dari atas sampai bawah ini adalah kategorinya standard eventnya adalah page view atau view content ya, sama saja. Nah saya ingin menyeleksi agregatnya, standard eventnya saya akan atur. Jadi eh, standar event mana yang saya prioritaskan, yang paling tinggi, yang paling sering saya pakai itu saya akan simpan di paling tinggi. Yang bawah itu yang paling tidak pernah ya paling rendah ya. Eh, apa namanya? Kategori paling rendah yang jarang saya pakai. Oke, saya pasang standar event di sini. Ini masuk sini tuh Anda sini ya. Sunting Elementor, nanti akan sini. Ya. Nah, ini saya akan tombol ini kan tombol beli rekan-rekan. Tombol beli ini akan saya pasang standar eventnya adalah Facebook Pixel. Di sini adalah IC, Initial Checkout. Ya. Anda terserah di sini mau lead boleh, mau purchase, add to chat boleh, apapun ya. Kalau saya initial checkout di sini, ya. Kemudian ini juga karena saya ada beberapa tombol, ya ini juga saya pasang initial checkout, ya sama, ya. Dan ini juga sama initial checkout, ya. Facebook Pixelnya initial checkout. Maka ini saya nanti tinggal perbarui. Maka ini saya perbarui, ya setelah perbarui kita siap mengiklankan alamat iklan ini. Ini kita copy link ya, saya simpan di sini deh. Ya, paste. Nah, ini nanti saya iklankan ya di sini. Oke, ini sudah ya. Membuat pixel sudah, kita mengatur agregatnya. Agregatnya kita tinggal masuk oke, kita masuk sini misalnya. Oke, sebentar. Nah, masuk sinopsis ya. Kita masuk agregat dan konfigurasikan. Di sini nanti Anda tinggal atur saja. Nah, ini ya di sini ya. Misalnya seperti ini nih. Ini oke. Nanti di sini muncul rekan-rekan setelah 1 minggu ya. Paling tidak di sini harus merekam peristiwa itu 1 minggu. Ya, ada tadi kan saya ada IC dan page view. Nanti di sini akan muncul tuh. Maka saya akan prioritaskan yang pertama itu nanti peristiwa kelola di sini. Klik kelola. Nanti saya akan simpan di paling atas itu adalah initial checkout, yang paling bawah adalah view content. Ya, di sini paling tidak ada 8 yang bisa Anda buat ya, standar eventnya berurutan dari yang paling tinggi, yang paling sering Anda gunakan dan sampai yang paling jarang Anda gunakan, itu ya, prioritaskan. Karena saya adalah mengoptimasinya adalah initial checkout yang prioritas paling tingginya, maka nanti di sini saya adalah um, itu ya peristiwa initial checkout yang paling tinggi di sini. Oke. Nah, seperti itu. Eh, ini sudah membuat agregat sudah, menanam pixelnya juga tadi sudah ya. Dan kita install extensionnya juga tadi sudah. Kemudian ini adalah membuat iklan optimasi standar event. Kita masuk lagi ke pengelola iklan. Nah, kita sudah ya, ini adalah di adset masuk di situs web ya. Situs web kita pilih karena memang kita akan mengiklankan tadi website kan yang ini rekan-rekan ya. Nah, ini kelas fb.site halaman kelas fb CU Mojo Kuning. Nah, kemudian pixelnya di sini nanti Anda pilih pixel mana yang Anda pakai ya. Saya memilih standar event ini pixel ini kelas digital ya. Kemudian standar eventnya Anda silakan pilih ya. Karena saya memulai proses pembayaran karena saya menggunakan initial checkout, maka saya memilih di sini adalah initial checkout. Ya, bahasa Indonesianya adalah memulai proses pembayaran. Ya, saya memilih ini, mengoptimasi ini. Kemudian ini adalah konversi, ya tujuannya, ya. Dan untuk budgetnya di sini saya menggunakan 200.000 nggak masalah, ya. Dan di sini Anda, ya, ya saya mau hanya menayangkan di Jawa Barat misalnya, ya udah, West Java. Nah, ini saya hanya menayangkan iklan saya di Jawa Barat, ya maka nanti iklan saya hanya akan tayang di Jawa Barat.
Ini, oke, usianya saya dari 18 sampai usia yang melek digital tuh sampai usia, mmm, 40-an deh, 42 lah ya. Nah, 18 sampai usia 42 semua jenis kelamin dan penargetan terperincinya di sini saya menggunakan interest-nya ya, oke. Dan selanjutnya ini bagian interest ya, karena saya adalah kursus ya, maka saya akan memilih di sini adalah orang-orang yang menyukai, yang tertarik, yang interest dengan pemasaran digital. Ya, kita cari interest-nya. Nah, di sini muncul dan kita juga bisa menggunakan suggestion ya. Nah, di sini sudah disediakan oleh Facebook, kita tinggal memilih saja. Nah, di sini pemasaran di media sosial ya, kemudian periklanan, kemudian, oke, ya. Oke, misalnya apalagi ya di Suggest-nya iklan online lah ya, 3 lah ya saya pasang interest. Nah, kemudian ini sudah selesai di bagian ad set, lalu nah berarti cara bacanya adalah Facebook, tolong ya nanti saya akan memasang iklan. Nah, iklan ini tolong tayangkan kepada orang-orang yang suka dengan periklanan, atau dia yang suka dengan iklan online, atau dia suka dengan pemasaran digital, atau dia yang suka dengan media sosial. Carikan saja orang yang cocok untuk iklan saya, ya. Nah, setelah selesai seperti ini, Anda masuk ke bagian ads, ya. Anda, eee, di bagian ads, Anda boleh memilih halaman, ya. Silakan pilih halamannya, ya. Kemudian ini jika Anda tidak memiliki akun Instagram, nanti Facebook akan, membuatkan secara otomatis ketika iklan Anda tayang. Tapi jika sudah punya, maka silahkan dihubungkan ya Facebook-nya. Anda boleh buat akun atau Anda bisa menggunakan postingan yang ada. Misalnya Anda sudah membuat postingan di fanspage, ya Anda boleh tinggal, eee, apa namanya, tinggal pilih postingan yang ada di fanspage. Berarti Anda pilih ini, nanti Anda cari postingannya, ya. Nah, misalnya postingan yang mana? Ini, oke bisa. Nah, postingan ini diiklankan, ya. Atau mau postingan yang mana? Ubah postingan, misalnya yang ini. Nah, itu lebih mudah ya, Anda bisa menggunakan postingan yang ada. Tapi jika tidak mau, Anda maunya buat iklan, baru, ya oke, tinggal buat iklan baru, nanti Anda pilih gambar atau video tunggal atau mau carousel. Carousel itu materi iklan yang digeser-geser seperti itu ya. Ya keuntungannya carousel itu satu iklan bisa menayangkan beberapa produk, kalau carousel ya. Kan kalau ini kan tunggal, video tunggal. Tapi kalau carousel kan dia scroll, bisa sampai 6 scroll ya. Nah, itu kan satu iklan tapi dia bisa mengiklankan 6 produk. Itu gunanya carousel, ya. Bisa pakai gambar atau video tunggal. Misalnya tinggal tambahkan video, oke, ini video. Mau materi iklannya mau video, mau foto terserah, ya, suka-suka Anda. Nah, kemudian ini di sini sudah muncul ya. Nah, di sini sudah muncul, kita teks utamanya. Halo, nah ini misalnya yang inilah. Nah, sudah ada kan ya. Nah, ini misalnya untuk teks utamanya saya seperti ini ya. Halo Wong Cirebon gitu ya. Oke, nah selanjutnya judulnya di sini adalah seminar kelas digital ya. Seminar kelas digital. Nah, ya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya, dan ini untuk judulnya. Dan untuk ya, tombol ini adalah, saya biasa selengkapnya untuk call to action-nya, kemudian situs webnya ini adalah ini, ya. Nah, kita mengiklankan ini, ya. Dan jangan lupa ini pikselnya harus benar-benar sudah tertanam dengan benar, ya. Di sini, oke. Nah, ini kita sudah memasukkan, kita lihat untuk ya, pikselnya, nah ini di sini harus sudah hidup, ya. Ini pikselnya harus benar-benar sudah hidup, ya. Oke, ini sudah selesai seperti ini, rekan-rekan. Setelah selesai seperti ini, kita terbitkan, ya. Setelah terbitkan, nanti Facebook akan meninjau iklan Anda, eee,
Jika memang lolos itu akan disetujui maka iklan Anda aktif, jika tidak lolos ya iklan ditolak, Anda perbaiki mana yang salahnya. Biasanya nanti muncul di sini ya. Anda perbaiki lalu tayangkan lagi ya. Nanti Facebook akan meninjau ya. Hasilnya seperti apa nanti Facebook akan meninjau. Oke rekan-rekan, ini adalah tutorial bagaimana caranya membuat iklan konversi dari A sampai Z ya. Dari memasang pixel, optimasi pixelnya ya sampai membuat objektif iklan konversinya. Saya harap teman-teman dan rekan-rekan paham ya tentang iklan konversi dari apa yang saya jelaskan seperti ini. Sebetulnya ya agak susah ya untuk bicara kepada Anda melalui video seperti ini karena tidak ada feedback ya, seperti saya ngomong sendiri. Bagusnya kan feedback ya, kita ketemu ngobrol itu enak ya. Jadi gampang langsung mengarahkan. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini Anda bisa menerima dan Anda bisa menangkap dan Anda bisa mempelajarinya. Jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Insya Allah bisa jawab di kolom komentarnya, jika tidak ya saya akan buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan Anda. Mohon maaf lahir batin, saya Tatang Supriyatna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.